Bismillahirrahmanirrahim. 31 Oktober 2024 kita akan melakukan perjalanan ke arah Desa Beringin Jaya yang kita mulai dari depan Puskesmas Nggele, kode pos 97794. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, ini masih jalan di dalam Desa Nggele, ibu kota Kecamatan Taleo Barat Laut. Kita akan menuju ke Desa Beringin Jaya dan akan menyusuri jalan raya antar kecamatan ruas Lede Bobong. Ini jalan menuju Lede, Kecamatan Lede. Yang ini jalan menuju Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tapi perjalanan saya nanti hanya batas Desa Beringin Jaya. Di depan ini adalah pusat perkantoran Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, seperti inilah wujud dari pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di jalannya ini banyak batu. Ini batu Damato kalau tidak salah. Yang diambil dari perkebunan bakung atau Bukit Bakung, Gunung Bakung di seputaran Desa Meranti, Keramat. Nah, yang ini adalah batas Desa Nggele dan Desa Onemai. Sebelah kanan adalah Desa Nggele, sebelah kiri Desa Onemai. Nah, yang ini adalah perkantoran Kecamatan Taliabu Barat Laut. Di sana itu ada asap di seputaran gedung pertemuan itu adalah kompleks bangunan mangkrak di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa disebarkan video ini ke sahabat Anda, teman-teman Anda yang memiliki jiwa pembangunan, memiliki semangat untuk melestarikan, punya semangat untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Pulau Taliabu. Sebuah kabupaten yang sudah 20 tahun menjadi daerah otonomi baru, tapi jalannya masih tanah. Kabea ya hamunatu. Ya, kita sudah berada di ujung Desa Onemai. Desa Onemai ini desa pemekaran dari Desa Nggele. Di sini ada sepotong peninggalan zaman prasejarah, sebuah bangunan rabat beton mangkrak yang dikerjakan di seputaran awal 2023, mangkrak di akhir 2023. Hari ini 31 Oktober 2024, pekerjaannya macet total. Ya, sini ini ada kabel ini kabel menuju ke tower Telkomsel yang ini. Tapi ini tidak tahu kenapa dibiarkan ini kabel terjuntai rendah sekali ini. Ini kalau kena tangannya anak-anak ini bisa tas-strom ini. Aduh, mohon kepada petugasnya untuk segera memasang tiang setinggi-tingginya, jangan sampai mengganggu kendaraan yang melintas atau para pejalan kaki. Ya, tidak sadar dia pegang itu, mati itu kalau ada yang bocor kabelnya. Saat ini saya sedang melintasi jalan poros Nggele Salati menuju ke Desa Beringin Jaya yang kurang lebih 3 km dari Desa Nggele.
Jalannya jalan tanah, bergetar, bergelombang, sangat jauh dari kenyamanan. Beginilah pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah dipimpin oleh dua kakak beradik selama 4 periode. Selama 4 periode, ternyata masyarakat kita sebagian masih ada yang mendukung para pemimpin yang hanya memperkaya diri dan membiarkan masyarakat dalam penderitaan seperti ini. Ya, sebagian masyarakat menganggap ini hal yang biasa dan wajar, sehingga penderitaannya makin berkepanjangan. Penderitaannya berkelanjutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana pemimpin yang tepat, yang bisa konsisten dengan programnya, dan benar-benar memiliki program yang jelas untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Selama ini para pemimpin kita itu memang tidak punya program yang jelas. Tidak punya program yang jelas. Cuma pernah saja di tahun 2005 ada seorang calon bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Saat itu Taliabu masih bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, yang visi misinya itu membangun jalan keliling Taliabu dan jembatan Selat Capalulu penghubung dua pulau seperti Suramadu. Walaupun hal itu agak mustahil, tapi saat itu kita percaya karena kebutuhan masyarakat adalah jalan. Artinya pikiran masyarakat tidak penting jembatan Selat Capalulu itu, yang penting jalannya ini dikerjakan. Dan kalau sampai seorang kandidat itu berpikir mau bangun jembatan Selat Capalulu, berarti jembatan yang kecil-kecil di sungai ya pasti dikerjakan. Akan tetapi ternyata setelah berkuasa selama 2 periode dan adiknya 2 periode alias 4 periode, mereka kakak beradik bergantian, jalannya seperti yang kita lihat di dalam video ini, tidak ada perkembangan sama sekali. Bahkan jalan ini di tahun 75 itu mobil sedan bisa melintas meskipun tidak diaspal karena dirawat oleh pihak perusahaan logging Taliabu Lunak Timber yang beroperasi di Pulau Taliabu seputaran pantai barat ini di sekitar tahun 70 akhir, 75 sampai tahun 80-an awal. Mereka lah yang bangun jalan-jalan ini nih. Cuma sebagian ini pemerintah provinsi merehabnya. Tapi rehabnya hanya begini, kirim bulldozer, dia sapu-sapu pakai pisau doser, tidak diaspal. Ya, akhirnya hanya debu di kala musim hujan dan lumpur di kala musim panas. Itu yang didapatkan oleh warga Pulau Taliabu yang selama ini membayar pajak. Ada lagi orang goblok yang mengatakan bahwa kapan kalian bayar pajak? Dia tidak sadar bahwa setiap orang beli pulsa itu ada pajaknya. Orang beli pakaian ada pajaknya. Orang beli beras ada pajaknya. Orang naik kapal ada pajaknya. Orang beli motor ada pajaknya. Pajak pembelian, walaupun kadang tidak bayar pajak pulai tahunan. Nah, ini adalah SMP Desa Salati, SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut, yang jalannya cuma di depan SMP ini yang ada rabat betonnya. Selanjutnya cuma separuh jalan, sebelum sampai di ujung desa sudah mangkrak. Nah, ini cuma separuh jalan. Ini jalan dengan anggaran 6,6 miliar. Bangunan jenis ini Taliabu banyak sekali selama pemerintahan Alion Mus dan sebelumnya begitu juga. Ini bukan cuma Alion Mus, kakaknya Alion Mus, Ahmad Hidayat Mus juga meninggalkan bangunan mangkrak banyak seperti Tungku Air Lise, jembatan Air Lise, Air Palohang, Air Samada. Selama 10 tahun dia jadi bupati Kabupaten Kepulauan Sula, itu jembatan cuma Tungku. Di Beringin juga cuma Tungku. Nah, seperti itu kinerja mereka. Nah, sekarang mereka ingin calon gubernur, anaknya mau ingin calon bupati, adiknya kasih calon bupati. Di Taliabu, di Bangkep, di Sula, 3 kabupaten itu keluarga itu mau calon bupati. Kinerjanya macam ini.
Tolong video ini disebarkan ke teman-teman kita di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut itu tetangga terdekat Pulau Taliabu, begitu pula Kabupaten Kepulauan Sula adalah kabupaten induk dari Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, inilah ujung jalan mangkrak. Ujung jalan mangkrak di Desa Salati. Ini ada simpangan menuju ke Bobong juga. Di depan ini juga menuju Bobong. Nah, nanti ketemunya ini di Desa Meranti, antara Desa Meranti dan Desa Kilong. Ada simpangan di situ, itu pertemuan jalan tadi. Mohon kepada Bupati yang baru, itu jalan itu dikerjakan lah. Jangan Anda alasan itu provinsi. Itu tugas Anda berkomunikasi di provinsi, bukan Anda mengeluh di tengah orang banyak. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak waras itu. Tidak berpikir secara sehat itu. Tugas Anda mengeluh di depan masyarakat. Itu kelemahan Anda itu. Kalau Anda bilang itu jalan provinsi saya tidak bisa bikin, itu kelemahannya Bupati. Harusnya Bupatilah yang membangun komunikasi dengan gubernur, dengan pemerintah provinsi dan semua jajarannya yang berhubungan dengan pekerjaan jalan, misalnya PU atau yang lain-lain lah, terserah kalian lebih tahu itu siapa semua yang mau dihubungi itu. Jangan jadi pemerintah kalau wawasannya sempit. Jangan, mundurlah, kasih yang lain yang dianggap mampu. Ya, kalau saya anjurkan kepada masyarakat Pulau Taliabu untuk memilih orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan. Ya, karena setiap pejabat negara ini kan disumpah di bawah kitab suci. Artinya ketakwaan atau ketakutan kepada Tuhan itu menjadi unsur utama, menjadi prasyarat utama seorang pemimpin. Jangan Anda mengatakan bahwa politisasi agama itu bodoh, itu goblok, biadab itu. Masa Anda mengatakan bahwa orang disumpah itu politisasi agama? Itu undang-undang, itu aturan negara. Negara ini mewajibkan setiap pejabat itu disumpah di bawah kitab suci. Artinya rasa takut kepada Tuhan itu menjadi hal pokok, menjadi hal utama, persyaratan utama bagi seorang pejabat di negara Republik Indonesia yang berketuhanan, yang Maha Esa dan berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Seperti itu. Itu harus sadar itu, paham. Jangan melakukan pernyataan yang keluar dari dasar negara kita. Anda bukannya seorang Indonesia, Anda bukan berbangsa Indonesia kalau Anda keluar dari prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi unsur ketaatan, ketakutan kepada Tuhan yang Maha Esa itu menjadi hal yang utama, yang paling utama dalam memilih seorang calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden. Begitu pula calon DPR, DPRD, DPR provinsi, DPD, DPR RI. Itu wajib berdasarkan kepada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi lihat itu kandidat Anda itu. Kalau dia muslim, dia rajin sembahyang kah tidak? Dia taat berzikir kah tidak? Dia sering baca Quran atau tidak? Dia sering tahajud apa tidak? Dia ada rasa takut pada Tuhan apa tidak? Karena kalau seorang calon kepala daerah atau calon pemimpin itu tidak takut kepada Tuhan, apalagi kepada Anda. Itu Dr. Salim Said almarhum, seorang pengamat militer Indonesia, dalam sebuah diskusi di Indonesian Lawyers Club pernah berkata bahwa negara-negara tetangga kenapa maju? Karena mereka dikerumuni oleh para saingannya. Contoh Singapura. Kenapa Singapura maju? Karena dia berada di tengah lautan rakyat Asia yang sewaktu-waktu bisa menerkamnya. Kenapa Israel itu maju? Karena dia berada di tengah lautan bangsa Arab yang sewaktu-waktu bisa mengeroyoknya, sementara dia berkeinginan untuk menguasainya. Kenapa Indonesia tidak maju? Ya, karena saat disumpah, dia bersumpah dengan segala janji-janjinya, dengan segala kesetiaannya kepada negara. Akan tetapi setelah itu dia korupsi. Artinya kepada Tuhan saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Itulah fenomena yang terjadi di negeri ini.
Dan lihatlah fakta, jalan ini jalan tanah yang hanya berjarak 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tidak pernah diaspal jalan ini. Sudah 4 kali pemilihan bupati. Itu ada tiang listrik gitu. Ini PLN menyala 24 jam. PLN ini bukan usaha bupati, bukan. PLN di Kecamatan Talawa Barat Laut sudah menyala dari tahun 1996 sudah menyala ini. Dari awal tahun 90-an PLN ini sudah diusahakan untuk menyala. Ya, dengan cara Kepala Desa Nggele tahun 80-an itu menghadap ke Kanwil PLN Ambon. Ya, usulan untuk PLN ini. Yang tidak percaya masih banyak saksinya di Nggele itu. Tanya kepala dusun di Desa Nggele yang menjabat tahun 80-an. Petugas listrik Desa Nggele, ada listrik desa itu, namanya Pak Samsul Bahri atau Bapak Hamka. Tanya itu saksi sejarah masih hidup itu. Jangan kalian bilang saya karang-karang cerita lagi. Tanya, jadi Nggele itu kenapa PLN-nya menyala dan sekarang menyala sampai di Mananga sana, itu adalah usaha dari kepala desa Nggele di tahun 80-an. Menyalanya tahun 90-an awal. Kalau tidak salah 96 ya, sudah pertengahan. Ya, bukan usaha dari Pemda Pulau Taliabu ini PLN ini. Di tahun 2000-an berapa itu? 2019 kalau tidak salah. Atau 2020 itu menyala 24 jam ya, itu karena program Presiden Indonesia Terang. Presiden Joko Widodo yang kasih menyala. Begitu pula jalan impres yang bagus di ruas jalan Kilong Banai itu Presiden Joko Widodo yang bangun, bukan pemerintah daerah. Luar biasa. Asik jalannya. Jalan rusak. Ini dari mana ini orang banyak ini ya? Kasihan ini. Ini jalan ini sudah seminggu yang lalu saya lewat, ini hanya timbunan ini saja, tidak ada perkembangan. Tidak tahu ini apalagi masalahnya ini, kasihan ini. Beginilah bentuk-bentuk proyek pembangunan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Saat ini saya masih berada di ruas jalan Nggele Salati Beringin. Jalan yang berdebu di kala musim hujan dan berlumpur di kala musim panas. Ya. Ini jalan antara dua kecamatan yang berdampingan, Kecamatan Talawa Barat dan Kecamatan Taliabu Barat. Jadi ada 3 kecamatan itu berdampingan langsung. Kecamatan Lede di sebelah utara, kemudian Kecamatan Talawa Barat Laut di tengah, dan Kecamatan Talawa Barat di sebelah selatan. Itu semua berada di pantai barat Pulau Taliabu, dihubungkan oleh jalan debu seperti ini pada jarak 40 km dari Lede sampai di Bobong. Dari ibu kota Kecamatan Lede sampai ibu kota Kecamatan Talawa Barat yang di Bobong, utara selatan pantai barat Pulau Taliabu hanya 40 km. Jalannya sebagian besar masih debu. Hujan berlumpur dan di musim panas berdebu. Itulah Abu PC Taliabu. Abu PC Taliabu. Maksudnya di musim panas baabu, berdebu, di musim hujan BAPC. Lihat ini, ada timbunan, sudah seminggu diletakkan di sini, ini tidak dihamparkan. Ya, Anda tahu ini apa masalahnya, kita juga belum tahu. Mudah-mudahanlah segera dihamparkan agar masyarakat tidak kesulitan di kala musim hujan. Ini musim panas ini sampai bulan Maret, April, Mei. Sampai bulan Mei ini insya Allah ini curah hujan masih berkurang. Nah, di bulan Juni, Juli, Agustus, itu 3 bulan itu hujan nyaris tidak berhenti. Jalan ini jadi lautan ini, tenggelam karena di kiri kanan tidak ada drainase ini, tidak dibangun kanal.
pada ruas Beringin Salati harus ada kanal di sebelah kiri jalan kalau kita ke arah selatan atau dari Salati ke Beringin. Dari Beringin ke arah Salati harus ada kanal di sebelah kanan. Maksudnya di sebelah kiri saya nih, saya sedang jalankan sebelah kiri ini kan ke arah timur ini. Ini harus ada kanal besar di sini yang lebar 2 meter bila perlu kedalaman 2 meter juga untuk supaya mampu mengcover banjir atau tekanan air di kala musim hujan di daerah ini. Weh, dari mana? Luar biasa. Inilah bentuk gotong royong masyarakat Kecamatan Teluk Barat Laut dari Desa Salati. Di kala ada kedukaan atau perkawinan, mereka kumpul kayu bakar untuk melakukan kegiatan masak-masak. Begitulah adat istiadat, tradisi, kultur, budaya masyarakat Pulau Taliabu di kala ada acara pesta atau sunatan atau hitanan atau gunting rambut atau apalah. Nah, saya sudah sampai di Simpang Ampa, Desa Beringin Jaya, tepat di depan rumah makan Mas Randi. Ya, kita akan parkir dulu sebentar di sini. Ini di depan adalah jalan menuju Desa Beringin Jaya. Yang ini jalan menuju ke Desa Nggele, ibu kota Kecamatan Teluk Barat Laut. Ini jalan menuju ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Yang ini jalan menuju ke pegunungan di Rata. Dan ini juga ada jalan menuju Bobong dan Lede di tempat ini, Nggele. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.